Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang constraint pada Inventor. Pertama-tama kita buat project baru, new project, kita buka standar dan MIPT. Oke, kemudian kita buat sketch baru di XY plane, klik kanan, new sketch. Oke, maka akan muncul sketch baru pada tampilan layar Inventor kita. Kemudian pada bagian constraint ini dapat beberapa jenis constraint. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang coincident constraint. Coincident constraint adalah fungsi atau perintah yang berfungsi untuk memindahkan suatu objek dengan titik objek tersebut kepada titik objek yang lainnya. Nah, kita buat sebuah garis. Oke, kita buat sebuah lingkaran. Lagi kita buat sebuah rectangle. Oke, kita ingin memindahkan lingkaran ini pada sisi garis ini dan lingkaran ini pada titik rectangle yang ini. Oke, kita gunakan perintah coincident constraint. Kita klik titik sudutnya, kemudian kita pilih titik tengah pada garis di sini. Oke, secara otomatis dia akan berpindah pada sisi garis yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita ingin memindahkan lingkaran ini ke sudut yang ada di rectangle ini. Pertama kita klik konstruksinya lagi, kita klik titik sudutnya, lingkarnya, kita pilih sudut di mana kita akan memindahkannya. Oke, secara otomatis lingkaran tersebut telah berpindah ke titik sudut dari rectangle tadi. Oke, sekian tentang coincident constraint. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang collinear constraint. Collinear constraint adalah fungsi atau perintah yang berfungsi untuk mensejajarkan kedua bidang sisi dari dua objek. Oke, kita akan mencobanya. Kita buat objek sembarang. Akan pinta line, kemudian kita buat lagi. Oke, kita gunakan perintah collinear constraint. Oke, kita pilih sisi yang akan kita sejajarkan. Oke, secara otomatis sisi yang tadi pertama kita pilih akan disejajarkan dengan sisi yang kedua kita pilih. Oke, selanjutnya adalah perintah concentric constraint. Perintah concentric constraint ini adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk memindahkan sebuah lingkaran atau suatu bentuk benda, suatu objek ke dalam objek yang lainnya. Oke, kita buat contoh sebuah lingkaran. Kita buat lingkaran satunya lagi, ukuran yang berbeda. Kemudian kita gunakan perintah
concentric constraint. Oke, kita gunakan untuk concentric constraint. Kita pilih lingkarannya. Ini kita pilih lingkaran yang satunya lagi. Secara otomatis lingkaran yang besar tadi pindah ke dalam lingkaran, pindah keluar lingkaran yang kecil, atau lingkaran kecilnya pindah ke dalam lingkaran yang besar. Perpindahan lingkaran tersebut terjadi bukan karena perintah pertama atau seterusnya, melainkan perpindahan tersebut secara random. Oke, selanjutnya adalah perintah fix. Perintah fix ini adalah perintah yang berfungsi untuk mengunci sebuah objek yang telah kita buat sehingga tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Oke, kita coba membuat sebuah garis, kemudian garis ini atau sebuah lingkaran. Kita menggunakan perintah fix. Kita klikkan gambar yang kita fix. Secara otomatis garis dan lingkaran tadi telah berubah bentuk menjadi berubah warna menjadi agak biru keunguan. Kita coba memindahkannya, apakah masih bisa? Nah, dengan perintah fix ini kita dapat mengunci garis atau objek sehingga objek tersebut tidak dapat bergerak lagi. Oke, kemudian adalah parallel constraint. Parallel constraint adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk mensejajarkan sebuah bentuk dengan sebuah sisi atau sebuah bentuk objek dengan garis sebagai titik acuannya. Kita membuat sebuah bentuk dengan menggunakan line. Oke, kemudian kita buat garis, sebuah garis. Kita buat lagi. Oke, kita gunakan perintah parallel constraint. Kita klik bidang yang akan kita sejajarkan, kemudian kita pilih garis lurusnya. Nah, secara otomatis garis yang tadi langsung sejajarkan atau sama menjadi garis yang telah kita pilih tadi, menjadi titik acuannya. Kemudian kita pilih garis yang ini lagi, kemudian kita pilih garis yang ini, kemudian kita pilih garis yang sebagai titik acuannya. Nah, garis ini berubah menjadi lurus seperti atau sejajar seperti bentuk yang kita pilih tadi atau sisi yang kita pilih tadi. Oke, selanjutnya adalah perintah perpendicular constraint. Perpendicular constraint ini berfungsi untuk merubah sudut dari sebuah objek kita yang telah kita buat dari sudut yang transit menjadi sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Oke, kita buat sebuah contoh. Oke, kita gunakan perintah perpendicular constraint. Kita pilih garis
sudut yang akan kita ubah menjadi 90 derajat. Oke, secara otomatis sudut yang tadi kita pilih atau sisi yang membentuk sudut tadi telah membentuk sudut 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Oke, selanjutnya adalah horizontal constraint. Horizontal constraint ini adalah perintah untuk memindahkan suatu objek dari titik tertentu ke titik yang lainnya dengan arah horizontal atau secara horizontal. Oke, kita buat sebuah lingkaran, sebuah persegi menggunakan line. Kita buat sebuah lingkaran. Oke, kita gunakan perintah horizontal constraint. Pertama, kita pilih bagian titik sudut lingkarannya, kemudian kita pilih sisi horizontal dari persegi ini. Kita pilih dulu horizontal constraint. Oke, secara otomatis dia akan berpindah dan mensejajarkan dengan garis horizontalnya. Oke, dan selanjutnya adalah perintah vertical constraint. Vertical constraint sama halnya dengan horizontal constraint, namun perbedaannya hanya di garisnya. Kalau misalnya horizontal constraint dia sejajar dengan garis horizontal, sedangkan vertical constraint dia sejajar dengan garis vertikal. Oke, kita pindahkan lagi. Kita pilih vertical constraint, kita pilih titik sudutnya, kemudian kita pilih titik pada sisi horizontalnya, vertikal. Oke, secara otomatis lingkaran tadi telah berada di antara sisi horizontal dan vertikal dari persegi ini. Oke, selanjutnya adalah perintah tangen. Perintah tangen adalah perintah untuk memindahkan suatu objek benda sehingga bersinggungan dengan benda yang lainnya. Oke, kita contohnya membuat sebuah garis, kemudian kita buat sebuah lingkaran. Oke, nah kita akan memindahkan garis ini, lingkar ini bersinggungan dengan garis yang telah kita buat ini. Kita melakukan perintah tangen, kemudian kita pilih sisinya, si lingkaran telah terbuat, kemudian kita pilih garis. Nah, secara otomatis lingkaran tersebut berpindah ke bagian sisi garis ini dan bersinggungan. Oke, selanjutnya adalah perintah simetrik. Perintah simetrik ini berfungsi untuk mensimetrikan sebuah objek menjadi simetrik dengan sumbu X, Y, dan Z. Lalu kita buat sebuah garis X, Y, Z, sumbu X, Y, Z. Oke, kita akan mensimetrikan tiga garis ini dengan menggunakan simetrik. Kita klik garis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, secara langsung berubah. Garis-garis yang telah kita buat tadi menjadi simetris. Oke, selanjutnya adalah equals.
equals ini berfungsi untuk adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk membuat suatu objek bisa berubah menjadi sama dengan suatu objek yang lain sehingga bentuknya menjadi sama. Oke, kita contohkan. Kita buat sebuah lingkaran, kita buat lingkaran satu lagi, namun ukurannya berbeda. Nah, kita gunakan perintah equals agar kedua lingkaran ini ukurannya menjadi sama. Kita klikkan lingkaran pertama, kita klikkan lingkaran kedua. Nah, secara otomatis lingkaran kecil tadi berubah menjadi sama dengan lingkaran yang besar ini. Nah, perubahan besar lingkaran tersebut juga secara random. Oke. Selanjutnya di sini ada perintah dimensi. Perintah dimensi ini berfungsi untuk memberi ukuran terhadap suatu objek yang telah kita buat. Setelah kita buat objek lingkaran telah kita buat, kemudian kita buat objek garis. Oke, kita buat dimensi. Nah, kita buat dimensi, kita pilih titiknya. Oke. Nah, secara otomatis langsung terbentuk sebuah nilai atau ukuran dari objek garis ini. Kemudian kita buat dimensi untuk lingkaran ini. Nah, otomatis dia akan menunjukkan langsung dimensi dari lingkaran. Kita ingin mengukur jari-jarinya. Contohnya kita membuat sebuah sebuah kelangsungan. Nah, kita ingin mengukur berapa jari-jarinya, kita dapat menggunakan dimensi. Oke, saya rasa cukup tentang constraint. Semoga pembahasan atau pembelajaran kita kali ini dapat berguna bagi penonton sekalian. Terima kasih.